Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bersaing untuk Wormhole. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko serta bangunan yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, mengisi ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melalui beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Apalagi, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan kaget saat melihat pertahanan kediaman yang ketat. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini?" Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya, "Apakah kamu datang dari tempat lain?" Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan Wormhole. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan Wormhole tahun ini. Mengapa perkelahian terjadi?" Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, "Akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya?" Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing sedang tidak mudah menjadi kepala klan. "Ikuti saya, perkelahian seperti itu tidak biasa." Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada wormhole hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini,
Area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura megah yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik yang matang yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hehe, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, sebenarnya itu adalah penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan wormhole. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, wormhole ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng.
ada seorang pria tua dengan jubah alkemis berwarna ungu yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Siapa yang akan datang ke klan mereka yang tidak besar atau kecil? Elder Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Mu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan wormhole kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar penatua Chihuo tidak memberi mereka wajah sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam! Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, melihat kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. The Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan wormhole dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria paruh baya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat tidak mau. Setelah itu,
Dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, "Sheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi!" Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. "Hehe, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja dengan cara ini?" Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. "Lin Yan." Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, "Lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya." Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, "Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh dan berteriak ke langit, "Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Dengan segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Duzong. Hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. "Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.